ada keju yang tertua katanya sih, dan itu keju tertua di dunia. Ada yang tahu? Halo guys, kemarin gue udah ngadain survei tentang lebih banyak mana sih tim coklat atau tim keju, dan hasilnya adalah gue bakal nerangin tentang 8 jenis keju yang ada dan bisa digunain dalam dunia masak. Check it out. Jadi, keju itu sebenarnya udah ada dari zaman dulu. Cuman, para sejarah tuh masih nggak tahu sampai tahun berapa aja, dan spesifiknya keju itu tuh ada dari tahun berapa, kayak gitu. Tapi, keju itu emang dari zaman dulu udah menggunakan susu, dari susu sapi, kambing, kuda, unta, domba, bahkan sampai susu kerbau pun bisa dijadikan sebuah keju. Nah, keju itu juga sebenarnya adalah hasil olahan dari susu, di mana susu itu digumpalkan dan diberikan enzim atau bakteri yang biasanya disebut renat. Nah, kalau tadi gue udah jelasin kalau sebenarnya keju itu dari susu, dan susu itu mengandung banyak lemak, maka itu alasannya kenapa dokter biasanya menganjurkan orang-orang yang kena sakit lambung itu untuk mengporsirkan konsumsinya dalam mengkonsumsi keju. Karena keju akan menaikkan asam lambung kalian untuk para penyakit lambung, dan meningkatkan asam lambung kalian untuk memproduksi agar mencerna keju tersebut, kayak gitu. Tapi gue gak bakalan nerangin tentang dunia kedokteran tentang keju. Gue bakal nerangin 8 jenis keju yang biasanya digunain dalam dunia masak. Yang pertama yaitu keju Edam, yang biasanya bentuknya kayak gini nih. Nah, keju Edam biasanya teksturnya itu lembut dan juga punya rasa sedikit asin. Dan menurut gue sih bau keju Edam itu nggak berbau nyengat banget. Nah, biasanya keju Edam itu digunain dalam dunia masakan, yaitu kayak kue kering yang menjelang lebaran atau Natal, yang orang-orang kalau mau bikin kue kastengel atau kue-kue lainnya yang mengandung keju biasanya lebih memilih untuk menggunakan keju Edam. Yang kedua. Lalu yang kedua ada keju cheddar, yang kayak gini nih. Nah, keju cheddar kan sebenarnya kita yang nggak terjun dalam dunia masak pun juga tahu keju cheddar itu kayak gimana dong. Keju cheddar itu biasanya digunain kalau kita biasa kalau sarapan pagi pakai roti lalu dikasih keju. Nah, kejunya itu biasanya keju cheddar. Warnanya cocok banget untuk makanan dan bikin orang selera. Dari warna putih hingga kuning, biasanya orang sih lebih dominan pilih yang lebih kuning ya, karena identik dengan warna keju kayak gitu. Dan tapi warna cheddar itu juga mendukung warna dalam masakan juga, sehingga keju cheddar itu juga menjadi suatu pilihan untuk digunakan dalam segala macam masakan. Yang ketiga. Oke, yang keempat itu ada keju mozzarella. Siapa sih yang gak kenal sama si keju mozza ini? Oke, keju mozza ini tuh bentuknya elastis dan warnanya biasanya ada yang putih, ada yang kuning, tapi lebih dominan sih yang putih ya guys, yang sering kita temuin di restoran atau yang biasanya kita olah, itu warnanya biasanya putih. Dan keju mozza ini beda dengan keju yang lainnya, dimana keju mozza ini nggak bisa diaduk atau dicampur dalam satu adonan masakan atau adonan kue, itu nggak bisa, karena keju mozza ini yang bentuknya elastis dan gampang lumer, itu menyulitkan untuk disatukan dalam adonan kayak gitu. Dan keju mozza ini biasanya sebagai pelengkap, bukan sebagai menu utama atau bahan utama dalam satu masakan. Keju mozza ini biasanya dalam appetizer, pizza, salad, atau pasta itu sebagai pelengkap. Dan keju mozza ini biasanya digunakan hanya dengan dipanaskan aja guys, dan nggak perlu diolah lagi. Cuma tinggal dipanasin, taruh sebagai topping, selesai deh untuk keju mozzarella-nya. Yang keempat. Tiga, ada keju parmesan, yang kayak gini nih. Keju parmesan itu sebenarnya teksturnya keras banget guys,
dan rasanya juga mirip kayak keju Edam, yang dimana dia itu ada asin-asinnya gitu, dan juga keju Parmesan itu lebih berbau daripada keju Edam, tapi rasanya tetap enak sih, apalagi kalau dipakai sebagai taburan, karena sebenarnya fungsi dari keju Parmesan itu sebagai taburan untuk kayak di sup, di pasta, atau sebagai pelengkap dalam cookies. Jadi kayak gini, ini gue bikin sagu keju, dimana sagu keju ini pakai keju Parmesan. Kalau keju Parmesan, kalau pengolahannya benar, kejunya bakalan hilang baunya, tapi rasanya akan lebih keluar saat digunakan, dan kalau udah jadi itu rasanya lebih gurih daripada keju Edam menurut gue ya. Kayak ini sagu keju gue bikin sendiri, dimana pakai keju Parmesan. Yang kelima. Yang kelima, yaitu ada keju yang tertua di dunia katanya sih guys, yaitu apa ya? Oke, keju feta. Jadi keju feta ini katanya adalah salah satu keju tertua di dunia. Dimana keju feta ini sebenarnya dari susu domba guys. Jadi beda dari keju-keju sebelumnya yang gue terangin, keju feta ini dari susu domba, yang notabene susu domba itu biasanya lebih berlemak daripada susu sapi. Dan menurut gua, keju feta itu rasanya mirip-mirip kayak keju cheddar, dan fungsinya juga sama kayak keju cheddar, yaitu sebagai buat masakan juga. Dan keju feta ini menurut gue cukup mengenyangkan karena tekstur yang cukup padat. Yang keenam. Next one ada keju Swiss. Keju Swiss ini warnanya mengkilat guys, dan kalau kalian tahu, keju Swiss ini mirip kayak keju yang di Tom and Jerry yang bolong-bolong gitu. Jadi sebenarnya keju itu bisa bolong karena waktu difermentasi, keju ini melepaskan karbon dioksida yang cukup besar. Dan keju Swiss ini juga punya nama lain, yaitu Emmental. Dan keju Swiss ini rasanya cukup ringan atau light kayak gitu, dan rasanya manis, dan dia biasanya punya aroma kayak kacang-kacangan atau buah-buahan. Yang ketujuh. Next ada keju cream. Keju fresh cream itu kita tahu lah ya. Yang biasanya suka makan cheesecake pasti pakai keju ini. Gimana rasanya ini nih sebenarnya cukup light, cukup ringan, dan kayak asam-asam gitu sebenarnya. Dan keju ini biasanya dibungkus dengan aluminium foil untuk menjaga suhu dan fermentasi dari si keju itu sendiri guys, biar rasa keju itu tetap klep. Yang kedelapan. Last but not least ada keju cottage. Keju cottage ini sebenarnya terbuat dari dadi susu guys. Kalian tahu dadi susu? Oke, jadi dadi susu ini ibaratnya kalau kalian manasin santan, dan santannya itu biasanya ada lapisan di atasnya guys. Dan lapisan atasnya itulah yang dipakai untuk dibikin jadi keju cottage kayak gitu. Keju cottage ini rasanya asam, dan ya kayak tadi dibilang kalau keju cottage ini berbeda banget dari keju-keju yang lainnya, dimana keju yang lainnya tuh memakai susu murni, dan kalau keju cottage ini dia pakai gumpalannya guys. Karena itu si keju cottage ini nih memiliki tekstur yang cukup kental dan kayak lembek-lembek gitu. Nah, biasanya keju cottage digunain dalam pembuatan lasagna, pasta, salad, sandwich, atau snack. So, jadi gimana? Udah tahu kan? Sebenarnya ada banyak jenis-jenis keju di dunia ini, tapi yang biasanya yang kita familiar dan bakal kita temuin dan bakal kita gunakan dalam masakan biasanya 8 itu guys. Semoga jenis-jenis keju itu bisa bermanfaat ya untuk wawasan kalian dalam dunia memasak. Oke, see ya!